Klien saya itu kebetulan Bu Lita Gading adalah klien saya di satu sisi yang berbeda. Klien saya tidak perlu menjatuhkan siapapun dan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Datang, ya. Christian Andreas yang mulia sebagai kuasa hukum yang mulia. Saya sendiri Zainun Ahmadi. Yang hadir saya sendiri dari dulu. Terus kemudian Simeon Fernandes Mahal. Perbaikan permohonan uji materi judicial review pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf P, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pemohon 7-nya Ibu Ida Hairani SHMH. Pemohon 8-nya Haji Eva Ningsih. Pemohon 9-nya Adrian Sumitolo Wijaya SHMH. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa mahkamah dianggap dibacakan yang mulia. Kami lanjut ke poin 3 di halaman 6. Halaman 10 dianggap dibacakan. Halaman 11 di poin keempat, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas pemohon 1, bidai bukti P01 sampai bidai bukti P09. 6 di titik 1 di halaman 12 bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dianggap dibacakan dilanjut pada halaman 13 dan intelektual turut serta dalam mengawasi, mengkritisi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kesehatan mental pengelolaan keuangan negara sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya. 6.2 bahwa prinsip-prinsip kesehatan mental health pengelolaan keuangan negara yang sejurus dengan dijalankannya sebagaimana mestinya menurut pemohon 1 adalah tentang prinsip pengelolaan keuangan negara yang jika tidak dikelola atau tidak diberikan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan akan menciptakan ketimpangan kecemburuan sosial yang membuat mental jauh dan berdampak kepada kesehatan sosial mental health secara luas. Yang pemohon 1 memberikan sampel guru honorer R4 menangis di DPR saat bercita dapat gaji 540.000 per bulan. Agendanya seperti biasa hukum acara, jadi perbaikan permohonan ya. Yang semula pemohonnya hanya ada 2 orang saja, Bu Lita Gading sama saya sendiri pemohon 2-nya. Sekarang ada 9. Kenapa 9? Karena ini animo masyarakat tinggi, termasuk istri tercinta saya ini. Ini istri tercinta saya namanya Dr. Ria Merianti APMH dan satu-satunya, nggak ada lagi ya. Di sini ada Ibu Haji Eva Ningsih Aminullah. Beliau ini salah satu advokat senior yang sudah hampir 29 tahun, mendekati 30 tahun. Jadi saya baru berumur 3-4 tahun, beliau sudah jadi advokat. Di sini ada Ibu Ida Hairani juga dosen hukum sekaligus juga advokat senior juga. Lebih lama lagi beliau 32 tahun menjadi advokat. Jadi udah hampir mendekati 40 tahun. Jadi ini senior-senior semua, termasuk ada Kristen University, terus kebetulan ada bapaknya ex pensiun PUPR ya Pak. Nah, jadi ASN PUPR. Dan kita tadi menambahkan alat bukti, terutama alat bukti P12 yang paling krusial adalah laporan tentang mengenai anggota DPR RI yang dianggap pemohon 1 Ibu Dr. Lita Gading MPSI adalah pengkhianat negara, mohon maaf. Itu kita sebut saja namanya, inisialnya AD, yang biasa disebut Ahmad Dhani, yang dilaporkan oleh Ibu Dr. Lita Gading. Ya, jadi yang laporkan Ibu Lita Gading pemohon 1, bukan saya, di UMKD. Insya Allah kita tunggu sidangnya di dalam waktu dekat. Itu tambahan alat buktinya, tapi tambahan alat buktinya termasuk petisi yang sudah ditandatangani oleh banyak masyarakat Indonesia. Tadi ada petisinya 88.833 orang yang sudah menandatangani. Sudah kami lampirkan alat buktinya. Nah, sisanya kami serahkan kepada mahkamah apakah ini akan ada sidang-sidang lanjutan atau akan diputus. Itu semua kewenangan mahkamah. Ya. Seumur hidup dan dapat diwariskan 25 tahun. Kenapa baru juga sekarang, bahkan sebelum-sebelumnya kan banyak juga yang sudah dapat haknya gitu. Apalagi kan di tengah isu konflik antara Bu Lita tadi kan juga saudara Ade sendiri. Ya sederhananya karena ada konflik itu tadi. Pertama ada masa aksi, terus yang kedua pemohon 1 mengalami konflik. Nah itu juga kami lampirkan juga alat buktinya, beliau dilaporkan 2 kali oleh DPR RI. Jadi kita menganggap kenapa kami baru menggugat sekarang, baru ada masalah sekarang, baru ada masyarakat dilaporkan sama anggota DPR RI, yaitu Ahmad Dhani. Kalau permasalahannya apa ya jangan tanya saya, tanya dia.
Ada lagi? Ibu Lita kebetulan sedang di luar negeri, sedang menjalani tugas negara seperti sebelumnya, yang pada saat dia dikatakan mangkir sama seperti hari ini. Walaupun ini agenda krusial, agenda penting, tapi beliau ada di luar negeri dan tidak bisa online karena sedang menjalani tugas atau pekerjaannya. Bang, ini kan bisa dibilang bahwa Kalita sendiri udah beberapa kali yang tadi Abang bilang, juga bahwa beberapa kali mangkir. Apakah nanti kemungkinan di sidang selanjutnya dia akan mangkir lagi atau memang akan hadir? Dan ditambah ini juga kan termohonnya juga bertambah banyak nih. Pemohonnya tambah banyak nih. Apa sih yang dititik tekankan nih untuk kasus ini, Bang? Bukan mangkir ya, klien saya nggak pernah mangkir. Kalau pemohon dia hadir tapi dengan catatan, hadir dengan catatan bisa online, bisa offline, tapi dia mengisi daftar hadir, bukan mangkir ya. Nanti kata mangkir seolah-olah bias multitafsir yang dikata mangkir. Jadi bukan mangkir tapi tidak hadir. Karena di sini ada pemohonnya 9 tapi yang hadir hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 7 pemohon. Sisanya ada yang sedang bekerja, ada yang sedang ini gitu loh. Alasannya apa, Bang, bisa menambah orang ini, maksudnya pemohon sendiri? Itu hukum acaranya. Pertama ada animo dari ibu-ibu ini, the power of ibu-ibu, ya kan? The power of ibu-ibu ini, apalagi advokat-advokat senior turun gunung karena melihat ini ada ketimpangan secara norma konstitusionalitas, pelanggaran secara norma. Nah, kalau untuk lanjutan nanti dijelaskan sama rekan saya Christian Siti. Saya argumentasi terkait dengan sidang hari ini ya. Nah, jadi kita ke sini terkait dengan sidang kedua perbaikan yang dimana saya menanggapi sedikit yang disampaikan oleh DPR yang kemarin terkait dengan sidang ini. Saya sebagai masyarakat tentu kesal dengan yang beliau sampaikan, yang dimana beliau mengatakan itu kan aturan sudah dari dulu, kami kan hanya mengikuti. Mereka itu sadar nggak sih, mereka itu kan DPR. Bayangkan 1980 undang-undang itu dibentuk, sekarang udah tahun 2025, 45 tahun gitu loh. Masa mereka DPR tidak mengevaluasi lagi? Masa DPR tidak memberikan kajian lagi terhadap undang-undang itu? Apakah itu patut? Ya tentu, secara yang disampaikan Bang Samsul tadi ada puluhan ribu loh petisi yang sampaikan masyarakat yang kita jadikan jadi alat bukti. Nah, jadi timbul kecurigaan atau dugaan dari masyarakat dan juga para pemohon yang bertambah. Ini adalah hal kesengajaan DPR membiarkan begitu. Karena apa? Secara terminologi, bahasa pun, penyebutan lembaga tinggi negara pun di dalam undang-undang itu tidak layak lagi di tahun 2025. Sehingga apa? Ya kecurigaan tadi itu kan menjadi suatu hal dugaan pembiaran itu. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh beliau kemarin mengikuti aturan, ya itu sangat konyol sih sebagai pembentuk undang-undang begitu loh. Itu sih Bang, ya teman-teman. Belum, kalau ini bukan seperti sidang pengadilan negeri ya teman-teman. Jadi ini pengujian norma. Norma itu artinya kalau dia nanti ada naik panel, berarti ada sidang-sidang selanjutnya, baru nanti keterangan DPR, keterangan presiden, pihak terkait dan lain-lain baru dipanggil. Baru nanti kita setelah itu baru ada ahli pemohon, saksi pemohon dan lain-lain. Jadi ini baru agenda perbaikan permohonan, jadi sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah tadi awal mulanya memang kenapa saya menambahkan tadi, memang awal mulanya ini karena terlalu banyak artis di DPR RI yang tidak kompeten ya. Contohnya tadi Ahmad Dhani, Mulan Sari, MJ itu Mulan Jamila tuh, saya nggak tahu namanya. Terus ada Nafa Urba, ada Iyeth Bustami dan lain-lain. Jadi DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan panggung popularitas. Alangkah baiknya yang jadi artis tetap jadi artis, yang DPR orang intelektual. Ini istri saya aja seorang dokter ASN, baru kemarin sekitar jam 12, jam 11, jam 12 siang baru wisuda. Baru kemarin wisudanya, S2. ASN aja harus S2. S2 hukum. Kok DPR RI cuma tamatan SMA? Kan gitu, yang pembentuk undang-undang atau legal policy. Gitu ya teman-teman? Saya optimis sih 80. Kalau di Mahkamah tidak melihat ini sebagai isu nasional, maka akan menciptakan, patut kami duga, gelombang-gelombang masa aksi yang lebih besar. Karena kebetulan kami juga, saya sama istri saya kemarin sore jam 3 ke DPR RI mempertanyakan mengenai hal ini. Mereka tetap jawaban normatif sekaligus
kami dimintai keterangan untuk Majelis Kehormatan DPR karena melaporkan Ahmad Dhani Prasetyo. Jadi kita tinggal tunggu saja sidang-sidangnya. Jadi itu yang kami lampirkan juga sebagai alat bukti bahwa tidak kompetennya seorang anggota DPR menerima manfaat pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan. Gitu ya teman-teman. Udah? Mungkin tambahan aja tentang Bu Rita juga kan ini sampai mengadu itu di MKD itu sendiri Bang. Apakah ini salah satu bentuk juga untuk menjatuhkan Ahmad Dhani kah dari kursi DPR RI? Ada lagi? Ngapain dijatuhin? Kita tidak menjatuhkan siapapun. Klien saya, itu kebetulan Bu Rita Gading adalah klien saya di satu sisi yang berbeda. Klien saya tidak perlu menjatuhkan siapapun dan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tapi karena dia pertama, Undang-Undang MD3 pejabat publik. Pejabat publik yang dimana harus mengurusi publik, bukan ngurusin pribadinya. Ada di Undang-Undang MD3-nya, suruh pelajari Undang-Undang MD3 yang mereka buat sendiri. Kalau mereka nggak ngerti, nanti tanya sama teman saya, Christian Sihite. Gitu ya, teman-teman. Jadi bukan untuk melengsarkan atau seperti apa, tidak. Kita tidak minta seperti itu. Kita hanya minta dia fokus untuk bekerja, mewakili konstitusinya, mewakili rakyat untuk aspirasi rakyat, bekerja yang benar. Tapi kan yang kita tahu di kan memang sedang ada adu lapor nih antara Ahmad Dhani dan Bu Rita Gading sendiri Bang di ya kepolisian. Apakah dari bentuk itu kah akhirnya laporan ini terbentuk juga dari Termasuk kalau untuk klien saya. Kalau untuk pemohon satu atau klien saya termasuk. Jadi ya itulah makanya di Asia Pasifik ini, di se-Asia Pasifik hanya satu lembaga ataupun anggota DPR RI yang melaporkan masyarakatnya cuma di Indonesia. Cari aja. Ya itulah Ahmad Dhani, makanya lucunya. Ya, gitu ya teman-teman ya, cukup ya. Oke, mari selamat sore. Di Polda nanti kami klarifikasikan kalau sudah ada kabar lebih lanjut. Begitu ya teman-teman. Ya. Otoritas sendiri kapan nanti akan hadir ke Jakarta? Nanti kami akan informasikan karena beliau saya tidak bisa pastikan kapan akan pulang ke tanah air. Ya. Belum ada pemeriksaan lanjut. Yang lebih dekat adalah sidang MKD. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ya. Nanti kami informasikan karena belum, insya Allah minggu depan. Ya. Ayo. Bang Toner, kantin.